Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Kamis 14 Mei 2026. Tema pada pagi hari ini adalah menggunakan akal ketika kita mengambil keputusan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya di dalam diri kita itu ada dua kekuatan yang sangat mempengaruhi perjalanan hidup kita. Dua kekuatan itu adalah, yang pertama adalah akal. Akal itu sebenarnya di dalam Al-Quran dijelaskan itu letaknya ada di dalam kolbu kiri, atau tepatnya jantung sebelah kiri. Di dalam akal itu, di dalam jantung sebelah kiri itu juga ada jiwa, ada akal, ada fuad, ada lub, ya. Dan ini berfungsi untuk berkomunikasi dengan Allah. Sehingga orang-orang yang mengambil keputusannya dengan akal itu selalu dalam kendali Allah, dan insya Allah tidak pernah salah. Kemudian yang kedua, ada kekuatan lain selain akal, yaitu kekuatan fikir. Nah, fikir ini atau otak letaknya di kepala, dan kalau seseorang mengambil keputusannya dengan fikirnya, maka yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi. Karena fikir itu dilandasi oleh saking cinta kepada dunia itu berlebihan. Akibat cinta kepada dunia berlebihan, maka fikir itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, kalau sudah seseorang dikendalikan oleh hawa nafsu, maka di situ setan akan bermain juga di dalamnya. Memang harus kita akui bahwa di dalam fikir itu, dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada sisi positif dari fikir. Yang pertama, fikir ini mempunyai kemampuan untuk merencanakan. Fikir itu juga mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti atau memproses atau melaksanakan daripada rencana itu. Kemudian fikir juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk memproduksi. Jadi itu saja, Bapak Ibu. Jadi sifatnya hanya zahir saja, sementara yang gaib, fikir itu tidak punya kemampuan. Nah, dua kekuatan ini saling tarik menarik, ya kan? Dan menarik-menariknya begitu dahsyatnya, luar biasanya, saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga manakala ada orang yang keputusannya berdasarkan akalnya, maka itulah orang itu memenangkan akalnya untuk mengambil keputusan, dan orang itu dipastikan selalu dalam ridho Allah. Ketika seseorang itu mengambil keputusannya berdasarkan fikirnya atau otaknya, maka otomatis orang itu dalam permasalahan yang begitu luar biasa. Ya. Kalau terus-menerus melakukan keputusan dengan fikirnya, maka orang itu akan menjadi perusak di muka bumi. Dan orang itu akan binasa, walaupun orang itu tidak sadar. Lalu bagaimana solusi yang terbaik? Ya. Jadi ketika mengambil keputusannya, maka ketika mengambil sebuah keputusan, pikir itu harus dikendalikan oleh akalnya, harus dikendalikan oleh kolbu kirinya, sehingga perjalanan pikir itu menjadi lurus. Dan ketika terjadi hal seperti itu akan membentuk kekuatan yang luar biasa. Jadi kekuatan itu di samping memang fikir mempunyai sisi positif, ya, merencanakan, melaksanakan dan memproduksi, di situ ada kekuatan kolbu kiri, yaitu orang-orang yang
mampu mengenal Allah. Makanya tidak salah Bapak Ibu kalau ada orang itu pintar tapi beriman, maka enak hidupnya. Yang berbahaya itu kalau ada orang pintar tapi tidak beriman, wah rusak semuanya, gaduh semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, akal itu mempunyai kekuatan fikir dan zikir Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi, orang yang berakal itu mempunyai kekuatan fikir dan zikir, sehingga ini kalau digabungkan akan membentuk kekuatan yang maha dahsyat. Dan orang itu dipastikan akan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupan yang Allah timpakan kepadanya dengan jalan justru bertambah ketaatnya kepada Allah. Justru semakin kokoh keikhlasannya. Justru semakin lapang dadanya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dibuktikan dengan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 91. Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian tidak semua orang mampu ya mengambil keputusan berdasarkan hati nuraninya atau akalnya. Orang-orang yang mampu mengambil keputusannya dengan hati nuraninya itu ada syaratnya. Yang pertama, orang itu harus ahli zikir, harus mengenal Allah. Maka dapat dipastikan orang itu akan mengambil keputusan dengan akalnya. Dan ini dibuktikan dengan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Kemudian yang kedua, orang itu harus bertakwa. Apa takwa itu? Adalah orang-orang yang selalu melakukan syiar-syiar Allah. Salat berjemaah ya. Bentar lagi musim haji, orang itu berkurban, orang itu dermawan, menyantuni anak yatim, memperjuangkan agama Allah dalam bukti yang nyata. Itu orang-orang itu selalu melakukan syiar-syiar Allah. Lalu syarat yang ketiga, orang itu adalah harus beriman. Kenapa harus beriman? Karena hanya dengan level iman orang itu pasti mengenal Allah. Ketika orang itu pasti mengenal Allah, maka jiwanya selalu berkomunikasi dengan Allah ya. Curhat kepada Allah. Akibatnya orang itu pasti menggunakan akalnya, bukan fikirnya. Dan fikirnya tertutup oleh kemampuan akal itu sendiri. Dan ini dibuktikan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Murni menyembah Allah, percaya kepada Nabi dan Rasulnya, lalu orang itu berjihad di jalan Allah secara pikiran, tenaga, dan hartanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan keajaiban-keajaiban yang terdapat pada keduanya, waqtilafil laili wan nahari, serta pergantian siang dan malam, la ayati liulil albab, menjadi tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi orang berakal itu pasti merenung ya. Jadi apa yang dimaksud dengan orang berakal? Orang berakal atau ulul albab itu adalah orang yang memaknai atau mengambil pelajaran dari sesuatu kejadian. Mengambil pelajaran suatu kejadian, lalu orang itu mengambil hikmahnya untuk selalu membenahi apa yang menjadi kekurangan-kekurangannya. Itu yang disebut dengan orang berakal. Di dalam Al-Quran orang seperti ini disebut ulil albab. Lalu dalam surat Ali Imran ayat 191 kelanjutannya Allah tegaskan, alladzina yadhkurunallaha ya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yakni orang-orang yang mengingat Allah
Siapa ulul albab itu? Orang-orang yang mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Artinya apa? Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, orang itu selalu mengingat Allah. Atau pengertiannya juga orang itu yang selalu istiqomah menjaga sholatnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang kejadian-kejadian langit dan bumi. Jadi orang itu selalu begitu. Ketika contohnya ada matahari dari timur, ya, terbit dari timur, terus bergerak menuju ke barat, ya Allah. Orang ulil albab pasti seperti itu, ya Allah, Engkau begitu maha agungnya, Engkau begitu maha dahsyatnya, Engkau yang punya langit dan bumi, bagaimana Engkau mengaturnya? Engkau begitu luar biasa, maha kuasa Engkau, ya Allah. Nah, ini ulil albab. Ketika ada pesawat terbang di udara, kita menyaksikan bagaimana pesawat terbang yang rata-rata bahannya dari besi, ya, yang beratnya berton-ton, itu bisa terbang di udara. Jadi takjublah orang-orang berakal itu. Apa bedanya dengan fikir? Kalau fikir itu rata-rata bukan mengambil hikmah, tapi berkeluh kesah. Diberi hujan tiap hari, itu mengeluh, hujan terus, banjir. Diberi kemarau, wah kapan hujannya? Ya, ini orang-orang yang pengambilan keputusannya adalah dengan fikir, bukan dengan akal. Kalau dengan akalnya tidak seperti itu. Ya Allah, andai kata matahari ini berubah, Engkau geser sedikit saja, betapa kacaunya dunia ini. Ketika matahari terbit dari timur, kita bisa menunjukkan bahwa kita, itu ketika terbit itu berarti pertanda sudah pagi, jam 6, kita siap-siap pergi ke kantor. Subhanallah, begitu luar biasanya Allah mengaturnya, keadaan bumi dan langit ini tanpa kesalahan sedikit pun. Ini ulil albab seperti itu, ya. Rabbana ma khalaqta hadzal batilan, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini, ya. Maksudnya makhluk yang kami saksikan ini, yang ada di bumi dan di langit, dengan sia-sia. Jadi apa yang diciptakan Allah itu di muka bumi tidak ada yang sia-sia sedikit, pasti ada hikmah dan manfaatnya. Makanya orang-orang yang mengambil hikmah, orang mengambil manfaat dari setiap peristiwa, itulah yang disebut dengan ulil albab. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya kita harus ketika mengambil sebuah keputusan, maka lakukanlah dengan akalnya, jangan dengan pikirnya. Makanya ketika kita itu mau mengambil keputusan, ya, menghadap dulu kepada Allah. Kita ada problem, janganlah kita langsung mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan nanti, apalagi kita dalam emosi, nanti yang berperan itu pikirnya, hawa nafsunya, ya. Lalu tujuan kita hanya dunia, tidak memikirkan Allah. Maka ketika mengambil keputusan, ya, kita misalkan diuji oleh Allah, ada problem, kita lapor dulu kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini sedang diuji oleh Engkau, ya Allah. Hamba bermunajat kepadamu, ya Allah, berikanlah hamba petunjuk. Jangan sampai pisahkan kami dengan Engkau, ya Allah. Engkau yang maha kuasa. Jangan lepaskan kecintaan kami kepadamu, ya Allah, kepada Rasulullah, dan kepada jihad di jalan-Mu, ya Allah. Itu yang harus direnungkan dulu. Karena apa? Segala bentuk apa saja sebuah peristiwa, ya, itu adalah kehendak Allah, dan tujuannya adalah Allah mengungkapkan rasa cintanya kepada hamba-Nya, atau Allah akan menggugurkan dosa-dosa hamba-Nya, atau Allah akan mengangkat derajatnya. Makanya orang beriman itu sebetulnya tidak susah ketika diberikan
sebuah ujian atau musibah, justru menerima dengan bahagia, karena itu akan menjadikan ladang amal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pentingnya kita ini mengambil sebuah keputusan berdasarkan akal kita, agar kita selalu dalam lindungan Allah, agar kita selalu mendapatkan pengawalan Allah. Sehingga apa? Bentuk keputusan itu justru akan tetap menjadi ladang ketaatan dan menjadi ladang pahala bagi kita, bukan menjadi lembah maksiat, menjadi lembah dosa atau kemungkaran yang menyebabkan murka Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.